Siapa di antara kalian yang pernah berkunjung ke Kebun Raya Bogor? Atau mungkin baru mendengar namanya? Nah, pada video kali ini, kita akan mengajak kalian untuk menjelajahi sejarah salah satu kebun botani tertua dan terbesar di Asia Tenggara. Yuk kita mulai perjalanan kita. Semuanya bermula pada tahun 1817. Seorang ahli botani asal Jerman yang bernama Caspar Georg Karl Reinbold diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai Direktur Pertanian, Seni, dan Pendidikan. Dengan melihat potensi alam Indonesia yang begitu kaya, Reinbold mengusulkan pendirian sebuah kebun botani sebagai pusat penelitian dan pengembangan tanaman. Bayangkan, pada awal abad ke-19, ide untuk mengklarifikasikan dan meneliti ribuan spesies tanaman tropis sudah muncul. Luar biasa bukan? Dengan dukungan Gubernur Jenderal Gordon Alexander Gerard Philipp van der Kavelen, pada tanggal 18 Mei 1817, Kebun Raya Bogor resmi didirikan dengan nama Lensflantentwin, yang berarti kebun raya. Awalnya, kebun ini hanya seluas 47 hektar dan difokuskan pada penelitian tanaman seperti tanaman kopi, teh, dan kinam. Menariknya, kebun ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penelitian, tapi juga menjadi simbol kemajuan ilmu pengetahuan di Hindia Belanda pada saat itu. Sebelum Reinbold, ada sosok penting lain yaitu Thomas Stamford Raffles pada masa pendudukan Inggris yang menjabat sebagai Gubernur Hindia Belanda pada tahun 1811 hingga 1816. Raffles menjadikan Istana Bogor sebagai kediamannya dan mengubah taman di sekitarnya dengan gaya Inggris. Ia juga mendatangkan rusa dari India dan Nepal yang hingga kini masih menjadi salah satu ikon dari Kebun Raya Bogor. Jadi, bisa dibilang Raffles memiliki andil besar dalam memperindah kawasan ini dan menanamkan sentuhan Eropa di tengah kekayaan alam tropis. Seiring berjalannya waktu, Kebun Raya Bogor berkembang menjadi pusat penelitian botani terkemuka. Disinilah banyak ilmuwan dunia datang untuk mempelajari flora di Indonesia. Bahkan, banyak spesies baru ditemukan dan diklarifikasikan di sini. Kebayang gak sih betapa pentingnya kebun ini bagi dunia ilmu pengetahuan? Disinilah banyak penelitian awal dilakukan terhadap tanaman-tanaman yang kemudian menjadi sangat berharga. Mulai dari tanaman obat seperti kinam yang digunakan untuk mengobati malaria, hingga tanaman ekonomi seperti kopi, teh, dan karet yang menjadi komoditas andalan Indonesia. Semua itu berawal dari penelitian yang dilakukan di Kebun Raya Bogor. Dan sekarang, Kebun Raya Bogor memiliki luas sekitar 87 hektar dengan koleksi lebih dari 15.000 jenis tanaman. Tidak hanya sebagai pusat penelitian, kebun ini juga menjadi destinasi wisata edukatif bagi masyarakat umum. Nah, jika kalian tertarik untuk berkunjung ke Kebun Raya Bogor, ada tempat yang wajib kalian kunjungi di sini, yaitu Taman Astrid. Taman yang dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada Ratu Astrid dari Belgia yang mengunjungi Indonesia pada tahun 1928. Ada juga Taman Meksiko yang unik banget karena menyajikan tanaman-tanaman yang biasanya kita lihat di daerah gurun. Serta masih banyak lagi spot yang instagramable yang bisa kalian kunjungi. Kebun Raya Bogor juga berperan aktif dalam konservasi tanaman langka dan terancam punah. Berbagai program edukasi dan kerjasama internasional dilakukan untuk memastikan kelestarian flora di Indonesia. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran kebun raya dalam menjaga keberagaman hayati kita, sebuah warisan untuk generasi mendatang yang harus kita jaga dari sekarang. Perjalanan panjang Kebun Raya Bogor dari masa kolonial hingga kini menjadi saksi bisu perkembangan ilmu pengetahuan dan konservasi di Indonesia. Tempat ini bukan hanya sekedar kebun, tapi juga simbol cinta dan kepedulian terhadap alam. Terima kasih sudah menemani saya menjelajahi Kebun Raya Bogor. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk lebih mencintai alam kita.